Alright, balik lagi dengan gua Andika Wijaya Kurniawan. Kali ini gua mau sharing tentang Google Feature Snippet, atau gue singkat aja jadi Google Snippet ya, biar lebih gampang. Alright, satu-satunya search engine yang belum gua taklukkan di bagian snippet adalah Google. Google itu salah satu search engine yang sebenarnya bikin gue gemes dan bikin gue pengen lebih ngulik lagi. Kenapa? Karena Google itu unik. Ya. Nah, Google itu algoritmanya itu sangat unik sekali dibandingkan search engine yang lain. Nah, search engine yang lain itu bukan nggak unik, tapi apa ya namanya ya? Tapi normal. Nah, gue bilangnya normal ya. Jadi Google ini kayak punya penyakit. Ya, sedangkan kalau search engine lain itu normal. Oke. Jadi gini teman-teman. Sekarang ini lagi booming yang namanya Google Snippet. Search engine snippet sebutannya ya. Yaitu apa? Snippet itu apa sih? Snippet itu adalah sebuah feature atau fitur khusus yang diberikan kepada pengguna atau pemakai yang punya blog atau artikel sehingga direkomendasikan oleh si search engine tersebut. Nggak cuma Google, ada Bing, ada Yahoo, ya. Nah, gimana gue jelasinnya? Jadi gini, dengan adanya snippet ini, fitur snippet ini, maka setiap artikel kita yang direkomendasikan akan mendapatkan traffic yang sangat luar biasa banyak, walaupun itu hanya 3 hari. Ya, kalau misalnya teman-teman masih ingat, gue pernah bilang market gue itu kebanyakan di Bing. Ya, jadi dari Bing mereka datang ke webnya gue, datang ke blognya gue pribadi, ke IDX Digital, ataupun maupun ke seoagency.id. Nah, itu semua dapatnya dari Bing. Kenapa bisa begitu? Karena Bing itu masih normal. Yahoo juga ada, walaupun nggak banyak ya, perbandingannya kayak kalau misalnya Google itu 60, Bing mungkin 40, sisanya Yahoo. Ya, tapi kadang-kadang Bing 60, Google 40, sisanya Yahoo. Alright. Nah, gue akan tunjukin ke lu semua gimana caranya Google Snippet itu bekerja. Dan apa fungsinya dan bagaimana gue lakukan. Mau ya? Mau lah. Ya. Oke, kita akan lanjut ke layar gue aja. Nah, gue akan masukin satu judul artikel yang gue buat di blog gue pribadi. Oke. Ini Google. Logout ya, teman-teman. Ini Bing juga logout kondisinya. Nih, kita login. Dan ini Yahoo. Alright. Nah, kalau misalnya lo lihat perbandingannya, ya, gue di Google belum gue taklukin. Strategi SEO meningkatkan konversi penjualan, ya kan? Nah, ini belum gue taklukin nih. Dan jauh banget sebenarnya. Makanya gue bilang agak-agak unik untuk di Google ya. Jauh banget deh pokoknya. Yang seharusnya gue tuh udah berada di 10 besar, harusnya. Kenapa? Karena gue selalu compare dengan search engine lain. Kalau search engine lain gue ada di 10 besar, berarti di Google gue harusnya di sekitar 20 besar, harusnya. Tapi ya gue bilang algoritma Google tuh lagi unik banget. Ya, jadi gue lagi banyak ngulik. Nah, beda banget dengan di Bing. Gue di Bing itu dapat snippet. Nih, snippet ini nih. Ya, ini snippet. Ada satu kolom khusus ketika orang search itu, maka dia akan masuk atau direkomendasikan oleh si Bing. Oke. Bahkan gue juga masuk ke newsnya. Ya, ada 2 artikel gue yang masuk ke news. Gue bukain langsung deh. Nah nih. Oke. Strategi SEO untuk meningkatkan konversi penjualan sama 10 strategi efektif meningkatkan konversi penjualan. Sama-sama konversi penjualan, beda satu di website, satu ada 10 strateginya. Oke. Nah, begitu juga di Yahoo, gue masuk ke halaman 1, nomor 1. Yahoo. Berarti harusnya gue ada di 10 besar, tapi ini tidak ada. Makanya lagi unik. Oke, tapi ya sudah, gue nggak akan bahas keunikan Google, tapi gue akan bahas gimana caranya gue bisa masuk ke Bing Snippet ini. Dan ini juga berlaku untuk di Google. Ya, jadi kalau di Google tuh gue tinggal nunggu waktunya aja. Waktunya punyanya Google. Sedangkan di Bing gue akan bahas caranya.
Yang perlu lo lakukan adalah lo harus tahu struktur dari website atau struktur dari artikel. Ya, struktur dari artikel itu lo nggak bisa sembarangan buat dan lo harus tahu pola-polanya. Seperti misalnya H1, heading 1, H2, H3, H4. Dan gue biasanya menggunakan sampai H4 mentok. Nggak ada lagi. Ya, lalu apa itu H tersebut? Ya, nah ini strukturnya. Oke, H1 itu heading 1, H2, H3, H4, heading 4, 3, 2, 2, 3, 4 ya. Nah, H1 contohnya, cara Budi pergi ke pasar, dan biasanya H1 itu disebut dengan judul. Ya. Nah, kemudian ada Budi pergi ke pasar modern, ini H2. Yang menjelaskan atau biasanya disebut dengan sub. Gue gampang aja ya, teman-teman ya, sub judul. Ya. Nah, H3 Budi di pasar beli sayur. Ini poin utama. Oke, nah H4 itu gue biasa suka bilang adalah stop point. Oke, gue akan jelasin. Cara Budi pergi ke pasar, judulnya itu kita buat. Nah, kemudian udah bla 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 artikel ya kan, cara Budi pergi ke pasar itu begini gini. Nah, kemudian masuk ke H2, Budi pergi ke pasar modern. Nah, di pasar modern bla 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 bla, kemudian masuk ke H3 tuh, Budi ternyata membeli sayur, dan H3 lagi Budi di pasar beli buah. Oke. Nah, masuk ke H4 di bawah H3, Budi di pasar beli sayur, dan sayur yang Budi beli adalah Budi beli sayur bayam, Budi beli sayur kangkung. Nah, ini adalah H4. Ya. Begitu juga dengan yang buah ini. Nah, kemudian masuk lagi ke H2, yaitu apa? Subjudul. Budi pergi sama siapa? Sebuah pertanyaan. Ya kan? Nah, Budi ke pasar sama ibunya. Budi ke pasar naik delman sama ibunya. Nih, perhatikan ada sama ibunya dan sama ibunya. Yang berarti menjelaskan apa? Poin. Poin utama adalah Budi ke pasar sama ibunya. Penjelasan poinnya atau subpoinnya adalah Budi ke pasar naik delman sama ibunya. Kemudian H3 lagi. Budi ke pasar juga sama adiknya. H keempat, adik Budi ternyata cantik. Ngerti ya? Sampai sini ya. Nah, itu pun yang gue lakukan di artikel gue akan buka aja. Ngopi dulu guys, sambil tunggu. Alright. Ya. Nah, oke. Kalau misalnya lu bisa lihat samping ini adalah H1. Strategi SEO untuk meningkatkan konversi penjualan. H1. Oke. Nanti link ini gue akan pasang di deskripsi supaya lu bisa pelajari. Ya, ini H1. Ini mengapa konversi penjualan penting. Ini H2, teman-teman. Nah, ini H2. Ya. Kemudian dikasih poin, yaitu menghasilkan pendapatan, mengukur efektivitas, mengurangi biaya. Nah, ini H3, ini H4, sorry. Ini H4, H4, H4. Ya, jadi intinya gini. H4 itu untuk seperti subpoint. H3 itu adalah poin. Jadi kalau lu nggak pakai H4, H3 juga nggak apa-apa, tapi kurang efektif atau kurang maksimal. Gue bukan bilang nggak boleh, boleh. Ya. Nah, kemudian masuk lagi ke pentingnya SEO untuk meningkatkan konversi penjualan. Oke. Masuk ke H2. Ya, ini adalah H2. Kemudian masuk lagi H2, baru H3. Ini H3, ini H3, ini H3, ini H3. Kalau gue mau buat H4, berarti ini gue jadiin H4. Ya. Nah, ini masuk ke H2 lagi. Paham ya? Paham lah, gampang kok. Yang penting lu bermain di dalam H heading. Nah, dengan begitu perlahan-lahan ya, oke, gue enter lagi dah. Dibilang gue fake. Ya, perlahan-lahan search engine akan memberikan rekomendasi ke blog lu. Oke, dengan begitu blog lu akan diramaikan pengunjung. Cuman setahu gua batasnya ada 3 hari biasanya. Tapi kalau ini bisa selamanya, bagus banget, gue seneng banget kalau bisa selamanya. Ya. Nah, begitu juga dengan kalau ini mah udah no debat lah, Yahoo mah udah pasti gue di atas. Yang ini gue juga udah pasti di atas nih. Google ini yang gue lagi kulik. Nanti kalau gue udah ketemu caranya, gue akan share lagi. Oke? Nah, dengan begitu teman-teman, kalau misalnya dibilang blog mati, blog nggak mati. Artikel adalah kunci dari SEO.
Ya, seperti yang gue pernah bahas di video berikutnya. Jadi, buatlah artikel dan artikel tidak boleh stop. Dengan begitu, lu bisa datangin traffic dengan sangat banyak. Paham ya? Oke, kalau gitu, seperti biasa kita ketemu di video berikutnya.